wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryana, NIM F 2020 01164, kelas A3 dari program studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PPT yang telah saya buat dengan tema Anatomi Fisiologi Manusia pada Sistem Panca Indera Hidung, Lidah, dan Kulit. Berikut adalah presentasinya. Pertama adalah panca indera pembau atau hidung. Hidung adalah pintu masuknya udara dan organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Hidung manusia mempunyai ukuran dan bentuk yang bervariasi. Ada yang mancung dan ada yang pesek. Umumnya sesuai dengan ras manusia dan pengaruh genetik dari orang tua. Hidung juga merupakan salah satu organ terpenting manusia, karena organ inilah yang memungkinkan manusia bisa bernafas. Selain itu, tanpa hidung, ternyata manusia tidak bisa merasakan lezatnya makanan, karena pada waktu bernafas yang dihirup adalah zat gas di sekitar lingkungan yang berdampak manusia bisa merasakan aroma. Adapun bagian-bagian hidung, yang pertama yaitu lubang hidung, di mana fungsi dari lubang hidung ini yaitu tempat masuknya udara, debu, bahkan kotoran pun bisa masuk melalui lubang hidung tersebut. Lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat beberapa bagian yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Selanjutnya ada rongga hidung, di mana rongga hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara dari lubang hidung ke tenggorokan. Di samping itu, rongga hidung juga dapat mencegah kelembapan suhu dan tekanan udara. Dan di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau disebut juga dengan silia yang berfungsi untuk menyaring debu. Kemudian ada silia atau bulu hidung yang merupakan rambut-rambut yang di bawahnya terdapat serabut saraf pembau yang berfungsi untuk menyaring debu yang masuk sehingga tidak mencapai sistem pernapasan manusia. Berikutnya ada serabut saraf pembau atau disebut juga sebagai olfaktori yang terletak di bawah silia. Serabut saraf pembau ini berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau, dan serabut inilah yang menjadi reseptor utama indera penciuman pada manusia. Selanjutnya, ada membran mukosa atau disebut juga sebagai selaput lendir, merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung, yang berfungsi untuk membuat udara yang dihirup menjadi lebih lembab atau hangat. Proses ini memungkinkan udara yang masuk ke paru-paru sudah dalam keadaan bersih dan siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Baiklah, panca indera yang kedua yaitu lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut manusia. Fungsi utama dari lidah yaitu sebagai indera pengecap. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa, seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin.
Adapun fungsi lidah. Lidah berfungsi mendorong, mengaduk, membolak-balikkan makanan, merasakan keras lembutnya makanan, dan melumatkan makanan. Namun, fungsi lidah ini bukan hanya itu. Bagian-bagian yang terdapat pada lidah memungkinkan organ ini mampu menjalankan fungsi lain, seperti membantu berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Lidah terdiri dari otot lurik yang dilapisi oleh jaringan lembab merah muda yang disebut dengan mukosa. Jika diperhatikan dengan baik, permukaan lidah terlihat kasar. Itu disebabkan karena banyak benjolan-benjolan kecil yang bernama papila. Setiap papila mengandung kuncup pengecap. Baiklah, sekarang kita membahas bagian-bagian lidah. Secara garis besar, bagian-bagian lidah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ujung dan tepi lidah. Ujung dan tepi lidah ini bisa digerakkan ke arah manapun dengan bebas, dan ini sangat berperan penting seperti mengunyah, menyentuh, mengisap, dan menelan makanan. Selanjutnya, badan lidah. Badan lidah terletak pada permukaan lidah. Pada bagian ini juga terdapat papila, atau disebut sebagai bintik-bintik kecil yang terdapat kuncup pengecap. Di dalam kuncup pengecap itu mengandung sel-sel reseptor yang berfungsi menerima stimulasi berupa suhu, tekstur, maupun zat kimia dari molekul makanan yang larut pada mulut manusia. Selanjutnya yaitu dasar lidah. Dasar lidah terletak di lidah paling belakang yang dekat dengan tenggorokan, sehingga tidak dapat dilihat di luar mulut. Berbeda dengan bagian lidah yang lain, dasar lidah ini tidak dapat bergerak dengan bebas. Bagian inilah yang menempel pada tulang hayat dan tulang rahang bawah. Di dasar lidah terdapat kumpulan-kumpulan sel pelindung atau tonsil lingual berada di belakang rongga mulut, bersamaan dengan amandel, tonsing wiliol, bertugas melindungi tubuh dari kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Kemudian ada bagian pada bawah lidah. Bawah lidah ini kadang digunakan sebagai tempat pemberian obat, sebab untuk jenis tertentu penyerapannya terjadi lebih cepat apabila terletak pada bagian ini. Baiklah, panca indera yang ketiga yaitu kulit atau peraba. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh sebuah vertebrata. Kulit terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Lapisan ini tidak memiliki pembuluh darah. Pasukan nutrisi dan pembuangan diperoleh dari lapisan yang lebih dalam, yaitu lapisan dermis. Selanjutnya, lapisan dermis. Lapisan ini lebih kompleks dan lebih tebal. Lapisan dermis ini mengandung pembuluh darah, pembuluh limfatik, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, dan ujung-ujung syaraf. Lapisan ini disusun dari protein yang disebut dengan kolagen. Fungsi dari kolagen adalah
membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Selanjutnya, lapisan hipodermis, yaitu lapisan paling bawah atau dalam pada kulit. Struktur lapisan pada jaringan ini adalah jaringan lemak dan jaringan elastin, yaitu sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Adapun fungsi dari ketiga lapisan ini, yang pertama, lapisan epidermis berfungsi membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. Selanjutnya, fungsi dermis. Yang pertama, memproduksi keringat dan minyak. Keringat dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh, sedangkan minyak dibutuhkan agar kulit terasa lembab dan lembut. Selanjutnya yang kedua, merasakan sakit dan sentuhan. Karena pada bagian ini terdapat ujung-ujung syaraf sehingga kita dapat merasakan sensasi sentuhan dan rasa sakit. Dan yang ketiga, menumbuhkan rambut. Yang keempat, melawan infeksi. Karena pada bagian ini terdapat pembuluh limfatik yang berperan penting pada sistem imunitas tubuh untuk menghalangi infeksi pada tubuh. Dan yang terakhir adalah mengalirkan darah. Mengalirkan darah yang menutrisi kulit, selain mengalirkan nutrisi dan oksigen, lapisan pembuluh darah ini pada dermis juga membantu mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, fungsi dari lapisan hipodermis. Yang pertama, melekatkan kulit dengan otot maupun tulang. Yang kedua, melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Yang ketiga, sebagai cadangan energi. Dan yang keempat, sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Itulah tadi video hasil presentasi dari saya mengenai sistem panca indera. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.